Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP Petukangan dimanapun berada. Tuhan memberkati dan memelihara kita, terutama dalam ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah minggu ini. Kita bersaat teduh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita menyanyikan nyanyian Sangap di Debata Ama. Muliakanlah Allah Bapa. Sangat di Debata Ama, sangat di anak bayi, nang ditoli berbahagia Debata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-eleng nai. Muliakan Raja surga, Tuhan yang Maha Kuasa. Muliakan Raja Beja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan baharu. Amin. Terpujilah Allah kita yang Maha Pemurah dan Maha Kasih. Oleh karena kemurahan hati-Nya, hari-hari hidup kita penuh sukacita dan luapan kebahagiaan yang tiada taranya. Dia baik dan adil. Kemuliaan-Nya mengatasi segala-galanya. Marilah kita menyerukan kemuliaan-Nya itu melalui nyanyian kita. Haleluya, tapujima. Haleluya, muliakanlah. Haleluya, terpujimu amat Tuhan debata dibandingkan bangsanya. Satu kikir manitabi pasangan bebat matahari di bawah sirahana. Sangat, sangat hagagon atogun apistara. Dia matanya digijak. Haleluya, nyanyikanlah pujian bagi anaknya yang datang ke dunia. Karena kasih sayangnya, Ia korbankan darahnya menebus dosa kita. Puji Tuhan, kita sudah dibenarkan, didamaikan dengan Bapa yang di surga. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita telah mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan saja Allah yang patut kita sembah dan menyerahkan hidup. Tapi camkanlah bahwa kita sering menduakannya di dalam hidup kita. Kita sering memandang hal yang lain lebih utama daripada Dia. Oleh karena semuanya itu, kita telah berdosa di hadapan-Nya. Kita selayaknya dihukum. Namun, Tuhan kita penuh kasih dan karunia. Dia pasti akan mengampuni kita. Marilah datang ke hadapan-Nya. Dia pasti akan menerima kita. Kuatkanlah hatimu
untuk berseru memohon padanya. Nyanyikanlah, nang perara dosamu na, walau merah dosamu. Nang perara dosamu, ias tibanmu daru. Nang perara dosamu, ias tibanmu daru. Nadabrak song non hasunda, saloni takut. Nang perara dosamu, nang perara dosamu, ias tibanmu dari, ias tibanmu daru. Suara Yesus memanggil, mari bertobatlah. Suara Yesus memanggil, mari bertobatlah. Karena mudah hatinya kau dipanggilnya. Suara Yesus memanggil, suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah, mari dan bertobatlah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Memohon rinduanku di muka Tuhan Yesus. Sejak dilahirkan, kami sudah berkelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Di muka Tuhan Yesus, menyesal akan salahku, bertobat ini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anugerah dan kebahagiaan terbesar dalam hidup kita adalah saat Allah berkenan mengampuni dan menerima kita kembali sebagai anak-anak-Nya. Hal itu tiada dapat dibandingkan dengan segala kemewahan dan gemerlapan dunia ini. Dengan anugerah pengampunan itu, kita dilahirkan baru dan memiliki kesempatan untuk berbuat yang lebih baik dan berguna. Marilah kita luapkan kebahagiaan kita itu dengan bernyanyi.
marolopolop tondiki, bersukacitalah hatiku. Firman Tuhan, bacaan kita pada hari Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yesus adalah anak domba Allah yang telah dikorbankan untuk penebusan kita. Kehadiran dan pengorbanannya telah dinubuatkan pada perjanjian lama, dan pada masa menjelang perjanjian baru, Yohanes telah mengatakannya juga. Dialah juru selamat kita, segala pengorbanannya ajaib atas seluruh ciptaan. Segala yang bernapas memuji Dia, Sang Penyelamat dunia. Segala ciptanya adalah saksi akan keagungannya. Kita puji dan persaksikan kemuliaan Tuhan itu. Kita bernyanyi, "O debata tunglongang dorohaku, ya Tuhanku, hatiku sungguh." Saluhut bintang ilap durut
Ya Allahku, berilah beranikan betapa agung rasa kasih-Mu. Ku tertegun putra-Mu disalibkan untuk menghapus hutang dosaku. Maka jiwaku penuh muji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku penuh muji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Warta Jemaat. Nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Persembahan bulanan. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Betapa baiknya Tuhan yang telah mengantarkan kita memasuki minggu baru ini. Diantarkannya kita dengan menyertakan sukacita dan pengharapan hidup yang lebih baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, sebagai ucapan syukur memasuki bulan baru ini, marilah kita mempersembahkan persembahan bulanan kita kepada warga jemaat yang telah mempersembahkan persembahan bulanannya di bulan lalu. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih. Persembahan Namar Boho. Pada hari ini kita akan mempersembahkan persembahan kedua Namar Boho atau khusus, yaitu untuk keperluan pelayanan kategorial remaja HKBP. Tren new normal, hidup berdampingan dengan COVID-19. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan berkenan dengan penyebaran COVID-19 di tanah air, mulai sejak pernyataan tanggap darurat hingga penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga beberapa tahap. Saat ini pemerintah kembali menetapkan mengenai tatanan new normal, yaitu kondisi di mana masyarakat Indonesia harus berdamai dan berdampingan dengan COVID-19 karena virus ini tidak akan hilang. Pada kondisi ini kita dapat beraktivitas atau beribadah sesuai dengan tahapan yang diaturkan pemerintah, baik di rumah, di kantor, di rumah ibadah, atau di tempat lain, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga daya tahan tubuh melalui konsumsi makanan steril dan sehat, beristirahat secukupnya. Hal beribadah pada masa new normal kita masih menunggu arahan Presiden
HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pelayanan pekabaran Injil dalam jaringan. HKBP Petukangan mengajak setiap jemaat HKBP Petukangan untuk senantiasa mengikuti kegiatan ibadah yang dilaksanakan melalui media sosial, YouTube, ataupun melalui buku panduan ibadah seperti yang ada pada saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pelayanan Pokja COVID-19 HKBP Petukangan. Dalam minggu ini Pokja COVID-19 HKBP Petukangan kembali akan mendistribusikan paket sembako tahap ke-6. Satu paket sembako berisi beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 kg, mie 5 bungkus. Dalam minggu ini akan dibagikan 180 paket sembako untuk 180 kakak dari 18 Banjar. Untuk kelancaran pembagian, maka telah ditetapkan jadwal sebagai berikut. Hari Selasa, tanggal 9 Juni tahun 2020, dari pukul 9.30 sampai 14.30 WIB adalah Banjar Godung 1, Banjar Godung 2, Banjar Godung 3, Banjar Petukangan Utara, Banjar Ulu Jami, Banjar Cipulir. Hari Kamis 11 Juni 2020 dari pukul 9.30 sampai 14.30 WIB adalah Banjar Ciledug Timur 1, Banjar Kreo, Banjar DPC, Banjar Taman Asri, Banjar Nilakandi. Hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 dari pukul 9.30 sampai 14.30 WIB adalah Banjar BNI Kostrad, Banjar Pondok Aren, Banjar Joglo, Banjar Ciledug Timur 2, Banjar Jurang Mangu, Banjar Larangan. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis HKBP Petukangan menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya sejak tanggal 1 sampai 7 Juni tahun 2020. Tuhan memberkati hari-hari kehidupan kita sekalian. Nomor tujuan transfer rekening gereja. Segala persembahan, ucapan syukur dan bantuan donasi COVID-19 dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank Mandiri dengan nomor tujuan 1010098949641 dengan ketentuan membubuhkan kode 620 untuk persembahan bulanan bulan Juni dan kode 019 adalah untuk donasi COVID-19. Demikian warta minggu ini. Warta selengkapnya terdapat pada warta elektronik melalui WhatsApp. Terima kasih. Panggilan kita sebagai orang beriman adalah panggilan untuk selalu memuliakan Allah di dalam hidup kita. Allah adalah Raja yang menguasai hidup dan persekutuan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dengan mengandalkan hikmat dari Roh Kudus Allah, kita akan dapat bersaksi dan berbakti ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita dengan sepenuh hati kita bernyanyi, bersaksi tentang kemuliaan-Nya sebagai Raja yang besar. Kita bernyanyi, Yesus Kristus itu Raja, Yesus Kristus Dia Raja. Yesus Kristus
surga, di sekitar tata Tuhan, memuliakan namanya, memuliakan namanya, dan segala penguasa yang di surga dan di dunia melakukan perintahnya, melakukan perintahnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, kita sudah masuk dalam Minggu Trinitatis. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 31. Kita mulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, seorang yang menundukkan akalnya di bawah iman, kita meyakini bahwa kita ada oleh karena diciptakan oleh Tuhan. Kitab suci yang kita yakini sebagai wahyu khusus menyingkapkan kepada kita tentang rahasia siapakah manusia dan asal usul manusia. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 27 tadi disebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dan menempatkan mereka di sebuah taman yang disebut Taman Eden. Manusia adalah makhluk yang paling unik dan luar biasa. Proses penciptaannya paling unik daripada ciptaan lainnya. Jika Allah menciptakan makhluk lain dengan berfirman, maka manusia diciptakan dengan membentuk sendiri manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Tetapi tidak hanya itu, yang lebih istimewa lagi, dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, apakah yang dimaksudkan dengan segambar dan serupa dengan Allah di sini?
Serupa dan segambar dalam pengertian yang sederhana adalah mempunyai atau menyerupai Tuhan atau mencerminkan Tuhan. Apakah manusia serupa dengan Tuhan dari segi fisik? Jawabannya adalah tidak. Kalau kita membaca Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Dengan demikian, yang dimaksud segambar dan serupa di sini tidak berarti sama dalam pengertian fisik. Lalu apakah yang dimaksud dengan serupa dan segambar? Yang dimaksud dengan segambar dan serupa di sini adalah sebuah kualitas. Kualitas hidup yang sama, yang bersifat tetap, yang dimiliki manusia, yang tidak dimiliki makhluk ciptaan lainnya. Kualitas itu sendiri mencirikan kualitas Allah. Kualitas itu mencakup 4 hal. Yang pertama, manusia memiliki roh. Kualitas utama manusia jika dibandingkan dengan makhluk lain adalah bahwa manusia bersifat rohani. Manusia memiliki roh, sedangkan makhluk lain termasuk benda-benda tidak memiliki roh. Oleh karena manusia memiliki roh, maka manusia dimampukan untuk berkomunikasi dengan penciptanya. Yang kedua, manusia memiliki akal budi. Walaupun Tuhan bersifat roh, namun Tuhan adalah pribadi yang memiliki akal budi, sehingga manusia ciptaannya yang segambar dengannya juga memiliki akal budi. Dengan kemampuan akalinya, manusia bisa mengklarifikasikan sesuatu, mensistematisasikan sesuatu, berlogika, melakukan penyelidikan, menyimpulkan sesuatu, bertindak berdasarkan rencana, dan mengevaluasi sesuatu. Dengan kemampuan berpikirnya, manusia lebih unggul dari makhluk lain dalam menguasai akan alam ini. Yang ketiga, manusia memiliki hati nurani. Hati nurani atau suara hati berhubungan erat dengan akal budi. Di dalam diri manusia ada suatu kualitas diri di mana ia mampu bertindak setelah mempertimbangkan apakah yang dia lakukan itu baik atau tidak baik, apakah itu membangun atau justru merusak, bermanfaatkah atau tidak. Suara hati juga berbicara soal kepekaan manusia, melihat sesuatu, menanggapi sesuatu, merespons sesuatu. Binatang, tumbuh-tumbuhan, apalagi benda mati tidak memiliki hati nurani atau suara hati. Binatang bisa saling memakan sesamanya. Makhluk lain tidak memiliki kepekaan seperti yang dimiliki oleh manusia. Bapak Ibu, yang keempat kita lihat, manusia memiliki moralitas. Jika roh tadi berhubungan dengan vertikal, maka moralitas berkaitan dengan masalah horizontal. Manusia dengan hubungannya dengan manusia yang lain, manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah adalah makhluk yang bermoral. Manusia yang bermoral adalah manusia yang memiliki aturan dan relasi dengan sesamanya. Orang yang tidak memiliki moral disebut amoral. Dari semua makhluk ciptaannya, hanya manusialah yang memiliki moralitas. Binatang tidak memiliki moralitas yang baik. Sayang, 1000 sayang. Dosa telah membuat gambar dan rupa Allah menjadi tercemar dalam diri kita. Dosa membuat citra Allah dalam diri kita menjadi rusak, bahkan rusak total.
Dosa menyebabkan kualitas hidup kita yang mencirikan Allah mengalami kemunduran. Dosa yang menyebabkan gambar Allah dalam diri manusia tidak berfungsi dengan benar. Manusia hidup bukan untuk memuliakan Allah, melainkan untuk kepentingan diri sendiri yang bersifat merusak dan menghancurkan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu sudah tercemar, tidak setia lagi kepada Allah. Kalau kita lihat mulai sejak itu sampai sekarang, abad 20 dan 21, rusaklah manusia itu. Manusia itu yang diciptakan Allah segambar dan serupa sudah rusak. Hubungan manusia dengan Allah sudah rusak, dan hubungan manusia dengan manusia juga sudah rusak. Timbullah sifat angkuh, timbullah sifat sombong, timbullah sifat egois, iri hati, mengandalkan pikiran dan hikmat dunia, mengandalkan teknologi, sehingga menimbulkan banyak orang tidak percaya lagi kepada Allah. Itulah yang kita sebut ateis. Semakin bertambah kejahatan di tengah-tengah dunia ini, semakin bertambah kejahatan. Bisa kita lihat terjadinya pernikahan dengan sesama jenis. Sifat manusia di zaman sekarang ini semakin menjijikkan, sama seperti yang terjadi kalau kita lihat di dalam daerah atau kota Sodom dan Gomora. Mereka memberontak, tidak menghargai sesamanya lagi, sudah saling sikut menyikut, bahkan manusia sudah menjual sesamanya. Kita lihat lagi, satu saudara juga sudah saling bunuh-membunuh seperti yang dilakukan Kain dan Habel. Hidup damai sejahtera sudah semakin jauh dari kehidupan manusia. Kita lihat buktinya, terjadi perang di mana-mana yang mengakibatkan banyak manusia kehilangan nyawa. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dunia yang diciptakan Allah pada mulanya amat baik, sekarang sudah rusak akibat dari kerakusan manusia itu sendiri, akibat dari keegoan manusia itu sendiri, mementingkan diri sendiri. Mereka tidak lagi merawat, mereka tidak lagi melestarikan, tetapi sebaliknya mereka merusak. Padahal Allah memberikan mandat kepada mereka bukan untuk merusak, tetapi Allah memberikan mandat kepada mereka untuk menjaga. Tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada mereka disalahgunakan. Itu sebabnya tadi kita lihat terjadi malapetaka di tengah-tengah dunia ini, yang menimbulkan di mana-mana terjadi banjir, di mana-mana gunung meletus. Siapa yang dapat ganjarannya? Manusia dan alam yang diciptakan oleh Allah. Padahal tadi kita katakan bahwa alam itu diciptakan Allah sangat amat baik, tetapi sekarang sudah rusak akibat daripada dosa. Bukan itu saja kita lihat, bahkan terjadi sakit penyakit. Dan kita lihat pada zaman sekarang, pada saat ini kita semua mengalaminya, yaitu timbul virus-virus yang mematikan, yang disebut yaitu virus corona atau COVID-19, yang menyebar di mana-mana, yang menimbulkan rasa takut akibat banyaknya manusia sudah kehilangan nyawa. Saat ini kita lihat manusia itu sudah banyak kehilangan nyawanya karena ditelan atau kena virus corona. Karena itu Bapak Ibu, supaya kita memperoleh kehidupan sejahtera, kita harus kembali kepada kehendak Allah. Manusia harus memperbaiki dirinya dengan jalan mengizinkan Allah memperbaharui gambarnya di dalam diri kita oleh karya penyelamatan Yesus.
Manusia harus menghargai hidupnya, memperbaiki hubungan dengan sesamanya, memperbaiki hubungan dengan lingkungannya. Memang dari diri manusia itu sendiri tidak akan mungkin terjadi. Itu sebabnya Allah datang ke tengah-tengah dunia ini. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus rekonsiliasi dengan manusia dengan Allah. Dan itulah yang kita rasakan. Melalui kasih Allah memperbaiki hubungan dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, rekonsiliasi terjadi antara manusia dengan Allah, sehingga manusia hidup dalam kasih, dan manusia itu membuahkan buah-buah roh. Ketika kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22, dan manusia itu sudah meninggalkan sifat buruk. Inilah yang memampukan manusia itu kembali datang kepada Allah, menghargai waktu dan hidupnya, melakukan yang berkenan kepada Allah. Seperti syair lagu yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Memang jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, marilah kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, bersaksilah di dalam hidup kita ini, menyaksikan kebenaran, menyaksikan kasih Allah, dan menyaksikan damai sejahtera, di mana kita sudah berdamai dengan alam, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat kasih-Mu. Engkau melindungi kami hingga hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar Engkau tumbuhkan dalam hidup kami, supaya kami Tuhan menjauhkan dosa dan melakukan kebaikan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sebagaimana Engkau telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau, biarlah sifat Allah kami nyatakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa juga dalam situasi kami Tuhan yang membuat kami takut akibat virus corona, biarlah Tuhan singkirkan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dan dapat kami beribadah di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan merawat, menjaga kami, melindungi kami, menutup bungkus kami, sehingga keselamatan itu tetap menjadi milik kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. bersaksi di dunia tentang Yesus Sang Penebus, supaya makin banyak orang percaya Sang Penebus, percaya Sang Penebus. Malam gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kekuasaan
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jiwamu